Pagi-pagi sekali. Seharusnya sekarang dia menikmatinya dengan penuh kesenangan. Tapi Tony, sang tangan kanan, datang membawakan kabar yang membuat mood paginya rusak. Apa? Andrea sedang hamil. Emosinya naik sampai ubun-ubun mengetahui kabar tersebut. Sekarang dia benar-benar dalam emosi yang tidak baik. Tony dengan cepat memapah Nyonya Kalia karena wanita itu mendadak lemas mendengar kabar tersebut. Hal yang paling dia hindari sekarang terjadi. Sialan. Tangannya mengepal kuat sampai kuku-kukunya memutih saking emosinya. Andrea memang benar-benar memancing amarahnya sekarang. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Wanita parubaya itu mengarahkan tatapan tajam kepada Tony, sebagai bentuk rasa kesalnya. Kemarin juga dia mendapatkan kabar bahwa James berhasil lolos, bahkan satu anak buah preman sewaannya malah hilang. Sudah Kalia duga, seharusnya dia tidak meremehkan pria buta itu. Sekarang dia sendiri kesulitan menemukan jejak James. Karena tidak mengetahui pasti di mana posisi rumah sakit yang didatangi oleh James. Kenapa semua pekerjaanmu tidak ada yang becus, Tony? Sudah aku katakan bukan, langsung bunuh saja dia, kenapa kamu malah membiarkannya lolos begitu saja? Kalia kini duduk dengan angkuh di tempatnya dan menatap pria yang kini membungkuk di hadapannya dengan tatapan marah. Kamu tahu apa kesalahanmu, bukan? Menjawab Nyonya, saya tahu benar letak salah saya di mana, jelas Tony yang kini terdengar penuh penyesalan. Memang seharusnya dia tidak menggampangkan sosok James dengan mudah. Karena sekarang mereka sudah kecolongan 2 kali. Tidak disangka Kelvin adalah asisten yang handal. Karena dari informasi yang dia dengar, ada 2 orang yang berhasil mengalahkan mereka dalam sekejap, bahkan salah satunya bisa menembak tepat sasaran. Tentu saja tidak mungkin James yang dimaksud oleh orang suruhannya. Sementara mereka mengetahui dengan jelas, bahwa James tidak bisa melihat, bagaimana dia melakukannya. Lalu apa yang akan Anda lakukan setelah ini, Nyonya? Wanita parubaya itu tampak berpikir dengan keras. Sekarang Andrea sedang hamil, jika hal ini terdengar oleh Helik, mungkin saja posisi Julio semakin terancam. Memikirkan semuanya, entah kenapa Kalia merasa sangat mumet saat ini. Seandainya putra tidak tahu diuntungnya itu bisa lebih pintar, mungkin saja semua akan berjalan dengan mudah. Aku masih memikirkannya. Karena kalau Andrea hamil, maka tidak menutup kemungkinan Helik akan senang bukan main. Wanita parubaya itu berdecak sebal. Bagaimana hal ini bisa terjadi dengan mudah? Padahal hubungan Andrea dan James tidak begitu baik, lanjutnya yang kini mengepalkan tangannya lagi. Tony berdehem pelan. Sebenarnya saya sudah menyampaikan pada Anda saat itu, kalau hubungan antara Nyonya Muda dan Tuan Muda sudah berjalan baik. Bahkan mereka berdua terlihat sangat serasi. Mendengar hal itu, emosi kalian naik kembali. Dia bangkit dari tempatnya dan kini menatap nyalang ke arah Tony yang menunduk dan merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Sial. BRAKK. Emosi Kalia memang tidak bisa ditahan. Dia langsung melempar semua barang-barang yang dia lihat maupun yang berada di sekitarnya. Tidak peduli saat ini Tony mungkin kena, karena sekarang dia benar-benar merasa marah. Kalia mengusap wajahnya kasar. Bagaimana hal ini menjadi semakin rumit? Dia sudah melakukan segala cara agar bisa menginjak posisi ini. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang terjadi sekarang bukan sesuatu yang akan membatasi batas yang sudah dia buat. Sepertinya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan setelah ini, bukan begitu, Tony? Menjawab Nyonya, saya akan membereskannya sesuai dengan perintah Anda. Wanita parubaya itu menarik kedua sudut bibirnya ke atas dan merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas semuanya. Wanita itu memandang lurus ke depan, di mana pemandangan yang dia lihat adalah gedung-gedung pencakar langit tinggi yang terlihat indah. Sudah tidak ada waktu untuk membatasinya.
Karena sekarang adalah waktu yang tepat. Singkirkan sebelum semuanya menjadi runyam. Kalia kembali menerawang masa lalu, di mana hidupnya yang begitu sengsara teringat dengan jelas. Sungguh menyakitkan mengetahui suamimu berselingkuh dengan wanita lain, kemudian mereka bangkrut dan suaminya kabur entah kemana. Kalia ingat dengan jelas N adalah sahabat dekatnya. Lebih tepatnya sahabat satu-satunya yang mau menerima Kalia apa adanya. Sayangnya, Kalia malah terlampaui iri melihat apa yang dimiliki N, padahal mereka berasal dari panti asuhan yang sama. Begitu banyak hal yang harus kulalui untuk mendapatkan kehormatan seperti ini. Tentu saja aku tidak akan pernah melepaskannya begitu saja, N. Wanita itu terdengar tertawa hambar. Hahaha, aku ingat bahwa seharusnya aku yang berada di posisi ini, bukan dirimu. Tapi sepertinya tidak ada gunanya aku menyumpah serapahimu karena kamu sudah mati, tukasnya lagi. Sekarang masalahnya ada pada Andrea. Menantu keluarga Artadov, sialnya wanita itu sedang hamil sekarang. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Helik tahu kabar ini. Katakanlah aku wanita tidak tahu diri, namun apa yang aku lakukan ini hanya untuk membiarkanku bertahan. Meski Julio sering sekali tidak berguna, namun pria itu tetap putra kandungnya. Putra yang lahir dari rahimnya. Sehingga Kalia mau tidak mau mengandalkan Julio seorang. Padahal aku sudah menyuruh orang itu memberikan obat yang akan membuatnya mandul. Tapi sepertinya sekarang sudah terlambat. Yang Kalia maksud dengan membereskan di sini adalah benar-benar menyingkirkan Andrea selamanya, alias berencana untuk membunuh wanita itu. Kalia memang berani dan akan seterusnya seperti itu. Dia tidak akan membiarkan rencana yang sudah dia susun secara matang berantakan begitu saja. Andrea sudah mengatakan pada Pak Andre kalau kemungkinan hari ini dia akan izin. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Andrea meminta Ditra menemani Anggi memasak. Tentu saja Ditra menuruti ucapan nyonyanya. Meski sekarang sudah siang, sehingga Nyonya Andrea jadi terlambat sarapan. Merasa kalau sekarang Ditra seakan sedang mengawasinya, Anggi menoleh ke arah Ditra dengan keringitan di dahi. Karena tidak biasanya Ditra akan berada di dapur. Lagi pula, makanan akan segera siap, dan Anggi membuatkan makanan sederhana yang bisa dicerna sebelum masuk ke makanan utama. Kalau dipikir-pikir lagi, Anggi memang koki yang hebat. Tapi sayang kalau dia ketahuan berkhianat dan malah memilih membantu pihak lawan, maka Ditra tidak bisa berkata banyak. Selain mematuhi perintah untuk mengawasinya, Ditra yakin dengan sangat kalau sekarang Anggi mungkin saja sedang menyiapkan sesuatu. Setelah makanan jadi, barulah Ditra membawakannya untuk disantap Andrea. Mana pakaian nyonyanya sudah sangat rapi sekarang. Anda mau langsung pergi ke dokter? Iya. Saya temani, mau. Tidak perlu. Ditra mengerucutkan bibirnya kesal. Padahal dia ingin sekali menemani nyonyanya pergi untuk periksa ke dokter. Dia bahkan sudah diam-diam izin pada dosennya dengan mengatakan kalau sekarang ada acara keluarga. Saya juga sedang tidak kuliah, Nyonya, jadi tolong izinkan saya ikut, ya, pinta Ditra yang kini menatap nyonyanya dengan tatapan memelas. Andrea menghela napas pasrah. Dia akhirnya mengangguk dan membiarkan Ditra bersiap. Sebenarnya juga Andrea ingin pergi ke kediaman orang tuanya untuk memberitahu kabar bahagia ini. Namun, dirinya masih ragu, apakah akan memberitahu maminya atau tidak. Karena sepertinya keadaan mereka sedang terancam. Andrea menyadari saat ini Anggi, yang tengah berdiri tidak jauh darinya, sedang memperhatikannya dengan sangat intens. Maka dari itu, Andrea menyuapkan sup yang ada di hadapannya dengan pelan. Ingin memastikan apa dugaannya tentang Anggi yang saat ini sedang memperhatikannya diam-diam itu benar. Andrea merasa tidak perlu penyelidikan lebih lanjut. Karena memang benar, saat ini Anggi tengah memperhatikannya. Terbukti ketika Andrea meliriknya diam-diam, wanita itu sedang memperhatikannya begitu serius.
Andrea benar-benar merasa heran. Mengapa Anggi berubah? Karena dulu saat pertama kali menginjakkan kaki di mansion ini, Anggi salah satu orang yang menerimanya dengan sangat baik. Anggi, panggil Andrea. Wanita itu segera mendekat ke arah Andrea. Ada apa, Nyonya? Rasa masakanmu memang tidak pernah berubah. Selalu enak dan begitu seharusnya. Hanya saja, sepertinya hari ini aku tidak akan pulang ke rumah. Jadi tolong sampaikan kepada Pak Ernest setelah dia kembali, ya. Andrea sebenarnya hanya ingin memancing saja. Dia memperhatikan dengan seksama ekspresi wajah Anggi. Tampaknya wanita itu berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Terbukti ketika Andrea menatapnya, tatapan mata itu berubah biasa saja. Atau mungkin hari ini dia menginap saja di rumah Mami. Dia ingin menemani maminya, karena entah mengapa Andrea jadi merindukan sang Mami. Kalau boleh tahu, sampai berapa hari Anda akan menginap? Tidak lama, aku mungkin akan menginap sehari. Kenapa? Kamu mau pergi ke suatu tempat? Kau memang ingin liburan, maka silakan saja. Anggi menggeleng dengan tersenyum. Tidak, Nyonya, tapi terima kasih atas tawarannya. Andrea menganggukkan kepalanya paham. Setelah selesai makan, Ditra sudah siap dengan pakaian santainya. Mengenakan kemeja putih hijau lalu celana panjang hitam yang benar-benar terlihat cocok. Berbanding terbalik dengan Andrea yang mengenakan outer putih berkancing, dan rok pendek berwarna senada dengan atasannya. Rambut Andrea juga dibiarkan tergerai indah tanpa ikat rambut. Saat dirinya hendak masuk ke dalam mobil, langkah Ditra tertahan setelah menyadari kalau sekarang nyonyanya berada di tempat kemudi. Anda yang menyetir? Andrea menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Bagaimana bisa? Astaga, Nyonya, Anda tidak boleh menyetir. Rasanya nanti saya yang disupirkan Nyonya. Saya tidak mau hal itu terjadi, ungkap Ditra. Sudah naik saja. Kalau bukan aku, memangnya siapa? Emil. Kamu mau menyuruh dia, lalu memintanya meninggalkan pekerjaannya sendiri. Ditra menganggukkan kepalanya dengan antusias. Tanpa menunggu jawaban dari Andrea, dia segera pergi memanggil Emil. Sementara itu, Andrea hanya bisa menghela napas pasrah dan membiarkan Emil menyetir. Andrea duduk di belakang, sementara Ditra dan Emil duduk berdampingan di depan. Sepertinya akan sangat bagus kalau Andrea memotret momen di depannya ini, lalu mengirimkannya pada Kelvin. Oh iya, Nyonya. Anda sudah memberitahukan kepada Tuan tentang kabar bahagia ini. Emil yang sedang menyetir merasa tertarik. Sebenarnya kemarin papanya hendak memberitahu Tuan Kelvin, tapi Emil memintanya agar tidak ikut campur, biarkan saja Nyonya Andrea yang memberitahu kabar bahagia ini kepada Tuan James. Aku belum memberitahunya, jawab Andrea dengan seutas senyum yang terlihat menawan. Kenapa, Nyonya? Bukankah akan sangat bagus kalau Tuan tahu dengan cepat? Dia mungkin saja akan segera pulang dan menemui Nyonya. Andrea menatap jalanan yang mulai ramai dengan senyum kecil. Entahlah, dia sendiri merasa ragu akan hal itu. Bagaimana kalau James tidak menerimanya? Karena saat itu James pernah berkata bahwa dia belum mau memiliki anak. Lalu tentang Anggi, Andrea merasa firasatnya benar-benar buruk sekarang. Sebenarnya kemarin Pak Ernest hendak memberitahu Tuan James dan Tuan Kelvin mengenai kabar bahagia ini. Tapi saya sudah mengatakan pada beliau untuk menahan beritanya, karena Anda berhak memberitahunya sendiri. Emil yang sedari tadi mendengarkan secara diam, akhirnya bersuara. Entahlah, aku merasa bingung harus memberitahu mereka tentang kehamilan ini atau tidak. Karena sejujurnya, aku sendiri tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Nyonya, jangan berkata seperti itu dong. Anda menakuti saya, pokoknya kemanapun Anda pergi, saya akan tetap mengikuti Nyonya. Emil yang mendengar ucapan Ditra berdeci pelan. Sepertinya saat ini Ditra lupa dia bawahannya siapa sehingga berkata seperti itu.
Kamu tidak setia pada Tuan James. Padahal yang memberikan kamu gaji itu Tuan James, sindir Emil. Biarkan saja, toh Tuan James pasti merasa berterima kasih karena aku menjaga Nyonya dengan sangat baik. Nanti kamu iri lagi mengetahui aku naik gaji, balas Ditra tidak mau kalah. Kalau berada di sisi Emil, Ditra memang tidak bisa, tidak mengajak pria itu berdebat. Apalagi wajah Emil terlihat sangat menyebalkan sekarang. Berhentilah berdebat. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit, ujar Andrea. Mereka berdua akhirnya diam meski tadi memang sempat berdebat. Ketika sampai di rumah sakit pun, sekarang Andrea meminta Emil untuk menunggu di luar sementara dia dan Ditra masuk. Setelah Ditra amati dan perhatikan lagi, perut nyonyanya memang terlihat buncit, bahkan cukup besar. Namun kenapa dari kemarin tidak ada yang sadar, ya? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tidak ada, Nyonya, saya hanya penasaran akan kenapa perut buncit Nyonya tidak terdeteksi sama sekali ya dari radar penglihatan saya. Andrea terkekeh kecil. Kamu saja tidak menyadari, apalagi aku. Andrea benar-benar tidak sadar kalau perutnya membuncit. Tadi setelah dia selesai mandi, Andrea mencoba berkaca. Dirinya seperti sudah hamil di pertengahan minggu. Entahlah, sepertinya semua akan terjawab saat Andrea masuk nanti menemui dokter. Mereka harus mengantri seperti kebanyakan orang. Tentu saja awalnya pelayan kesayangannya itu ingin memberitahu perawatnya tentang siapa Nyonya Andrea. Tapi buru-buru ditahan oleh nyonyanya. Bahkan saat ini Nyonya Andrea terlihat menatap tajam ke arah Ditra. Meminta Ditra supaya tidak melakukan hal aneh, atau mengatakan apapun yang membuat mereka nantinya menjadi pusat perhatian. Sembari duduk di ruang tunggu, Andrea melihat beberapa pasangan yang juga menunggu giliran untuk masuk. Akan sangat baik jika James mendampinginya sekarang. Nyonya Andrea Alexiera Celestine, panggil perawat. Andrea melangkahkan kakinya masuk. Membiarkan Ditra menantinya di luar. Entah kenapa rasanya sungguh gugup sekarang. Andrea disapa hangat oleh dokter wanita yang sedang duduk di ujung sana. Andrea kemudian duduk berhadapan dan menceritakan apa yang menjadi keluhannya. Sebenarnya saya terkejut, Dok, karena saya tidak merasakan mual atau gejala lainnya. Namun saya mungkin lebih banyak makan dari biasanya, jelas Andrea. Kalau begitu, sekarang Nyonya silakan berbaring di sana. Andrea menuruti ucapan dokternya. Dia berbaring di brankar yang posisinya cukup tinggi. Tidak lama setelah itu, dokter datang dan juga perawatnya. Dokter meminta izin untuk menaikkan baju Andrea sedikit agar dia bisa mengoleskan gel yang nantinya digunakan untuk USG. Dari bentuk dan tampaknya, sepertinya Anda terlambat menyadari kabar bahagia ini, ya, ujar dokter tersebut sembari terkekeh kecil. Andrea hanya bisa tersenyum malu, karena apa yang dikatakan dokter tersebut tidak sepenuhnya salah. Dia sepertinya terlambat menyadari. Andrea menatap layar monitor kecil yang letaknya tidak jauh dan bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana meski hitam putih dan Andrea tidak mengetahui apa maksudnya. Ketika wanita itu melirik dokter yang kini menggerakkan alat dengan bentuk mirip seperti setrika kecil itu, Andrea mengernyitkan dahinya heran karena dokter itu malah tersenyum. Wah, selamat ya, Mama. Mereka terlihat sangat sehat, ucap dokter tersebut. Dari bentuk dan panjangnya, usia janin sudah memasuki minggu ke-16, sudah masuk trimester kedua, hanya saja untuk menjaga kondisi mama dan janin, mamanya jangan terlalu melakukan hal-hal yang menguras energi dan terkesan berat dulu, ya. Dokter memberikan saran dan nasihat dengan baik. Andrea masih syok di tempat. Seketika pikirannya blank begitu saja. Apa yang tadi dikatakan oleh dokter, tidak begitu jelas dia dengar. Sepertinya dokter menyadari kalau pasiennya ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Buktinya dia terpaku tanpa memberikan reaksi terkait diagnosis yang diberikan. Mama, coba lihat layar monitor di sana,
ada 2 janin yang sudah tumbuh dengan besar. Mungkin kenapa Anda tidak mengalami beberapa gejala yang sempat disebutkan adalah, karena ada kondisi tertentu para mama yang tidak mengalami mual atau gejala lainnya. Dokter mencoba memberikan penjelasan. Sudah masuk trimester kedua, mungkin tinggal 5 bulan lagi, mama bisa bertemu mereka. Andrea terdiam merasakan perasaan aneh. Rasanya Nano mengetahui bahwa sebenarnya sekarang Andrea hamil anak kembar. Apa ini karena waktu itu dia hampir punya adik kembar, ya? Jadi sekarang menurun kepadanya. Tapi langsung 2 dong. Andrea tidak bisa menahan tangis harunya. Astaga. Kenapa dia baru menyadari bahwa anak-anaknya sudah berada di dalam sana dari 4 bulan yang lalu? Anda baik-baik saja. Dokter khawatir melihat sudut mata Andrea tiba-tiba mengeluarkan lelehan bulir bening itu. Itu anak saya, ya, dok. Betul, mama. Mungkin untuk jenis kelaminnya belum dapat dipastikan sekarang. Anda bisa kembali lagi di minggu berikutnya untuk mengetahui janinnya berjenis kelamin apa. Andrea menganggukkan kepalanya lemah, tungkainya lemas. Mau bangun saja susah. Masih belum bisa mencerna dengan baik apa yang baru saja dikatakan oleh dokter. 16 minggu, berarti saat pertama kali melakukannya dengan James. Andrea menggeleng dengan cepat, tidak mungkin. Kenapa Andrea tidak menyadarinya? Dokter, tapi waktu itu saya pernah haid. Mungkin sekitar 3 hari, sehingga saya kira saya sedang menstruasi. Andrea benar-benar jujur akan hal itu. Dia ingat betul tiap bulannya dia haid meski periodenya aneh dan darah menstruasinya justru tidak banyak. Itu namanya flek, kemungkinan terjadi karena ketika berhubungan suami istri namun kondisi kandungan masih cukup labil dan rentan. Adapun bila terjadi lagi, dikarenakan kurangnya istirahat. Saya juga tidak yakin Anda mengalaminya setiap bulan. Umumnya flek ini berwarna merah muda atau merah kecoklatan dan jumlahnya tidak banyak. Andrea menganggukkan kepalanya setuju ketika mendengar ucapan Bu Dokter tadi. Karena pada dasarnya dia memang merasa darahnya saat itu berwarna merah muda sedikit gelap dengan intensitas darah yang keluar cukup sedikit. Untuk saat ini lebih baik hindari berhubungan dulu, dan perbanyak istirahat. Karena saya lihat kondisi janin Anda sangat sehat. Saya akan meresepkan beberapa vitamin untuk Anda minum. Andrea hendak bertanya lagi, mengingat dia sudah terlambat untuk meminum susu ibu hamil. Seandainya dia tahu lebih cepat, mungkin anak-anaknya akan lebih sehat lagi. Kalau susu ibu hamil bagaimana, dok? Boleh, justru saya sarankan untuk minum susu ibu hamil. Selamat ya atas anak kembarnya. Tolong jaga kesehatan dan perbanyak istirahat. Begitu Andrea keluar dari ruangan, Ditra segera mendekat dengan penasaran. Karena sekarang Andrea terlihat seperti zombie yang keluar dengan tatapan kosong melompong. Nyonya. Ditra menepuk pelan lengan nyonyanya agar tersadar. Anda baik-baik saja. Andrea masih dalam perasaan terkejut dan merasa sekarang masih melayang-layang membayangkan ada 2 janin di rahimnya ini. Sangat baik. Tapi Anda benar-benar terlihat seperti orang yang tidak baik-baik saja. Apalagi semenjak keluar dari ruangan dokter itu, Anda sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ditra berkata dengan sungguh-sungguh, mana ada kata baik-baik saja untuk orang yang melihat tampang nyonyanya saat ini. Tapi sungguh aku baik-baik saja, balas Andrea kekeh. Memangnya apa kata dokter, nyonya? Bagaimana, Anda benar-benar sedang hamil? Atau sebenarnya Anda kena tipu? Andrea tersadar setelah mendengar ucapan Ditra yang sepertinya sangat penasaran dan panik bukan main. Dia kemudian memperlihatkan kepada Ditra sebuah gambar yang tentu saja merupakan hasil USG-nya tadi. Ini apa, nyonya? Anak-anakku, balas Andrea dengan senyum bahagia. Anak-anak nyonya ternyata berbentuk seperti ini, ya. Ditra terdiam setelahnya mencerna ucapan Andrea. Anak-anak. Mereka ada 2.
Ditra bertanya heboh. Andrea menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia membenarkan ucapan Ditra saat ini. Ditra menutup mulutnya tidak percaya. Ternyata nyonya dan tuannya langsung dapat 2. Andrea memanyunkan bibirnya dengan raut wajah sedih. Ditra, sayangnya aku ini mami yang bodoh. Masa anak-anakku sudah berusia 4 bulan tapi aku tidak menyadarinya. 4 bulan. Semua pengunjung rumah sakit yang ada di dekat mereka memberikan tatapan tajamnya kepada Ditra. Dengan segera, Andrea menutup mulut Ditra sebelum semakin kencang lagi berteriaknya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.